wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan sampai saat ini, sampai detik ini, sehingga kita masih bisa menghirup udara Allah yang segar. Kita masih merasakan kesehatan di saat banyak dari kaum muslimin yang sedang Allah uji berupa rasa sakit, berupa rasa kekhawatiran yang mereka pun harus bersabar untuk menjalani hidup ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, memang kita menyadari bahwasannya hidup ini tidaklah selamanya indah. Karena senang dan duka itu pasti akan datang silih berganti. Hal inilah yang akan menyadarkan hati kita bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah semu. Kebahagiaannya semu, demikian pula kesedihannya adalah semu. Karena kita semua menyadari bahwasannya ada sebuah kehidupan di hadapan kita. Itulah kehidupan yang langgeng. Kehidupan abadi. Selama-lamanya. Tidak terputus. Itulah kehidupan di negeri akhirat. Di sanalah hakikatnya tempat istirahat kita. Di sanalah seseorang bisa bersenang-senang dengan kesenangan yang hakiki. Yaitu di surga Allah yang penuh dengan limpahan rahmat dan kenikmatan. Namun di sana pula lah di alam akhirat ada sebuah kesengsaraan yang hakiki. Di neraka yang panasnya membara. Itulah tempat kembali orang-orang yang durhaka. Yang tidak mau bersyukur kepada Sang Pencipta. Dan tidak mau bersabar untuk menerima, untuk menjalani kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian dan aral yang melintang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullahu jami'an. Sehingga yang harus kita ingat saat ini, yang harus kita tanamkan dalam benak kita, adalah keyakinan bahwasannya senang dan susah itu adalah sunatullah. Sunatullah yang pasti mewarnai hidup kita. Karena kita mengetahui bahwasanya tidak ada seseorang itu yang hidupnya senang terus. Nggak mungkin seseorang itu merasa atau berada di atas terus. Demikian pula kita menyadari bahwasannya tidak ada seseorang yang terus dalam keadaan duka, dalam keadaan kesedihan. Semua merasakan senang dan duka datang silih berganti. Sehingga yang menjadi pertanyaan kita sekalian adalah, pantaskah kita berduka cita? Pantaskah kita sedih menyesali apa yang telah luput dan hilang dari kita?
Layakkah kita bersedih melihat orang lain mendapatkan kesenangan dunia? Mereka mendapatkan uang yang melimpah, mendapatkan rumah yang megah, mobil yang mewah, jabatan yang tinggi, pasangan yang cantik. Sementara mungkin kita tidak mendapatkannya. Pantaskah kita iri kepada sesuatu yang semu, kepada sesuatu yang merupakan fata morgana? Maka di sini, ayuhal ikhwah, pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Jauzi membawakan sebuah pembahasan yang sangat penting sekali, yang berisi tentang sebuah nasihat agar kita tidak berduka cita apa yang telah luput dari dunia ini. Insya Allah kita akan membaca dan berusaha memahami apa yang beliau sampaikan dalam kitab beliau yang sangat berfaedah ini, sangat bermanfaat, yaitu kitab Saidul Khatir. Beliau mengatakan, ta'ammaltu ahwalal fudala. Aku merenungi keadaan orang-orang yang mulia. Fawajadtuhum fil aghlabi qad bakhasu min hududid dunya. Beliau mengatakan, aku merenungi keadaan orang-orang yang mulia. Mereka telah berkurang bagian dari kesenangan di dunia ini. Beliau menjelaskan ketika beliau merenungi keadaan orang-orang yang mulia, mereka mungkin berkurang jatah kesenangan hidup di dunia ini. Mereka sangatlah jauh dari berhura-hura, bersenang-senang di dunia ini. Wa ra'aitu dunya ghaliban fi aidi ahlin naqais. Dan kata beliau, aku melihat dunia itu pada umumnya adalah berada di tangan orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Mengapa demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Karena orang yang orientasinya, orang yang mulia itu cita-citanya adalah akhirat. Sehingga mereka tidak sempat untuk jatuh bangun memburu dunia. Mereka tidak sempat untuk mengumpulkan pundi-pundi dunia. Berbeda dengan orang-orang yang cita-citanya rendah. Mereka mungkin mendapatkan kesenangan hidup di dunia. Karena fokus mereka hanya dunia dan dunia. Fokus mereka hanya mencari uang siang dan malam tanpa henti. Bahkan mereka ada yang jungkir balik, kepala di kaki, kaki di kepala. Mereka memeras keringat, membanting tulang, dengan harapan untuk memperoleh secuil kenikmatan di dunia ini. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perlombaan di dunia ini. Kita harus menyadari bahwasannya ketika seseorang berlomba mengejar dunia, maka dia berada di garis start. Ini start untuk mengejar dunia. Kemudian ia mulai berlari mengejar dunia. Dan orang yang berlari mengejar dunia, pasti dia akan merasakan kelalahan dan kepayahan. Terkadang orang yang mati-matian mengejar dunia, terkadang ia tersandung, ia terjatuh, kemudian tersungkur. Mungkin saking semangatnya, saking ambisinya mengejar dunia. Namun, sangatlah disayangkan. Ternyata,
Perlombaan mengejar dunia itu tidak ada finishnya. Perlombaan mengejar dunia itu tidak ada ujungnya. Kenapa demikian? Karena sifat manusia itu tidak akan pernah puas dengan dunia. Dia mungkin akan puas ketika mulut itu sudah penuh diisi dengan tanah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Lau ana libni Adam wadiyan min dahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia akan menginginkan dua lembah yang lainnya. Seandainya seseorang punya uang 1 miliar, pasti dia akan menginginkan 2 miliar, 3 miliar, dan seterusnya. Sehingga orang yang korupsi dengan jumlah yang besar, yang mungkin cukup untuk anak keturunan cucunya sampai 7 keturunan, dia akan merasa tidak puas, masih kurang. Masih nggak kapok pengen korupsi lagi. Walan yamla'a fahu illa turab. Kata beliau alaihi salatu wassalam, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya. Dia tidak akan merasa puas selain apa? Tanah yang akan memenuhi mulutnya, yaitu setelah ia mati akan terputus ambisinya. Wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Hadis muttafaqun alaih. Maka inilah yang menjadi renungan. Pantaskah orang yang mulia, orang yang memiliki jiwa mulia itu merasa iri dengan orang-orang yang rendah, iri dengan apa yang telah mereka dapatkan dari kesenangan dunia? Maka beliau Al-Imam Ibnu Jauzi melanjutkan, "Fanadhartu fil fudala." Maka aku merenungkan keadaan orang-orang yang mulia. Faidahum yata'assafuna ala ma fatahum mimma nalahu ulun naqsi. Sebagian mereka, orang-orang yang mulia ini, ada yang merasa sedih ketika tidak mendapatkan apa yang telah diperoleh oleh orang-orang yang rendah. Sebagiannya merasa berduka cita. Kenapa saya kok nggak mendapatkan kesenangan dunia, kemewahan dunia seperti si fulan. Wa rubbama taqatta'a ba'duhum asafan ala dzalik. Dan terkadang sebagian mereka ada yang putus asa. Sangat berduka cita atas apa yang luput dari mereka. Maka kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, "Fakhatabtu ba'dul muta'assifina." Maka aku berkata, mulai berdialog, berdiskusi dengan orang-orang yang sedih berduka cita tersebut. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, "Waihak, tadabbar amrak, fa innaka ghalitun min wujuhin." Beliau memberikan nasihat, buat apa bersedih, buat apa putus asa dan berduka cita. Ya. Beliau mengatakan, kesedihanmu itu adalah karena ulahmu sendiri. Kata beliau, tadabbar amroka, coba renungkan keadaanmu. Sungguh engkau telah salah dalam beberapa hal, dalam beberapa sisi. Ini kesalahan orang yang sebenarnya mulia. Kenapa kok dia itu merasa bersedih, berduka cita ya, atas apa yang luput darinya dari kesenangan dunia yang telah diperoleh oleh orang-orang yang rendah. Maka apa sisi kesalahan-kesalahan tersebut? Beliau mulai menjelaskannya. Kata beliau, ahaduha annahu in kanat laka himmatun fi talabid dunya. Bahwasannya jika engkau memiliki ambisi
memiliki keinginan kuat untuk mencari kesenangan dunia. Ya. Fajtahid fi talabiha. Maka ya, sungguh-sungguhlah untuk apa? Untuk mencarinya. Tarbah ta'assufa ala fautiha. Sehingga kamu tidak perlu bersedih karena tidak memperolehnya. Ya. Karena dia apa? Telah berusaha. Beliau menjelaskan buat apa bersedih, fa inna qu'udaka muta'assifan ala manala ghairuka ma'a kusuri ijtihadika ghayatul ajzi. Ini nasihat bagi orang-orang yang iri ataupun sedih, kenapa saya kok nggak sukses seperti teman saya ini? Maka renungkanlah. Ya. Kamu sendiri itu apa? Kenapa duduk bermalas-malasan? Gak ada usaha sama sekali. Terlebih lagi bersedih atas apa yang telah diraih oleh orang lain. Padahal kamu sendiri apa? Kurang usahanya. Jadi ketika seseorang itu gak ada ikhtiar, gak ada usaha, cuma duduk-duduk berpangku tangan, dan ia ingin mendapatkan apa yang telah diperoleh orang lain, kata beliau, ini adalah ghayatul ajzi. Ini adalah puncak kelemahan. Puncak kelemahan adalah ketika seseorang menginginkan apa yang telah diperoleh orang lain, namun dia hanya sebatas keinginan, nggak ada usaha di situ. Nggak ada ikhtiar. Ini pertama yang harus direnungkan. Wasani, yang kedua kata beliau. Ini nasihat bagi kita semua. Anna dunya innama turadu litu'bara la litu'mar. Kata beliau, dunia ini diciptakan untuk dilewati. Untuk apa? Dilewati. La litu'mar. Bukan untuk ditempati. Bukan menetap. Ya. Ini harus ditanamkan dalam hati. Sekali lagi, dunia itu hanyalah mampir ngumbi, kata istilah Jawanya. Hanya apa? Hanya mampir sebentar untuk minum, kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Sangatlah sebentar. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّكَ عَلَيْهِ إِلْمُكَ وَيَبْلُغُهُ فَهْمُكَ. Sebenarnya, ya, pengertian kalau dunia itu sementara, dunia hanya mampir ngumbi, hanya apa? Hanya sekedar lewat saja. Ini yang telah ditunjukkan oleh ilmumu. Kamu itu tahu. Kamu itu paham. Ya. Lalu kenapa engkau merasa sedih atas apa yang luput darimu? وَمَا يَنَالُهُ أَهْلُ النَّقْصِ مِنْ فُضُولِهَا يُؤْدِي أَبْدَانَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ. Setelah menyadari dunia ini hanya sementara, dunia itu hanya lewat, bukan menetap, kata beliau, untuk menghibur hati yang sedih karena tidak memperoleh sebagaimana yang diperoleh oleh si fulan. Kata beliau apa? Ketahuilah bahwasannya kesenangan dunia yang diperoleh oleh orang-orang yang rendah tersebut, itu adalah kesenangan yang melelahkan jasad dan melelahkan agama mereka. Kita lihat pemirsa yang dirahmati Allah. Mereka bersenang-senang dengan dunia ini. Ternyata kesenangan-kesenangan mereka dengan apa yang mereka hambur-hamburkan dari dunia ini melemahkan jasad mereka. Membuat jasad mereka ringkih. Membuat mereka kepayahan. Karena mereka nggak mampu untuk apa? Untuk sempurna mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Akan melemahkan badan mereka. Sebagai contoh kita lihat seseorang yang bersenang-senang di masa mudanya, ya, dia bersenang-senangan mungkin minum minuman keras, ada yang narkoba,
Ada yang bersenang-senang makan apa saja. Kuliner kemana saja. Dia ingin mencicipi seluruh makanan lezat yang ada. Ternyata ini berakibat fatal bagi tubuhnya kemudian kelak di masa tua. Sehingga akibatnya ketika dia mulai tua, dia mulai sakit-sakitan. Dia sakit-sakitan akibat apa? Dia mengumbar kesenangan di masa mudanya dengan tidak memperhatikan ya makanannya. Melemahkan badan mereka. Bahkan kata beliau apa juga melemahkan agama mereka. Ketika seseorang itu sudah condong dengan dunia, senang-senang dengan dunia, ya, mengikuti hawa nafsunya, ini yang melemahkan agama mereka. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat beliau, "Faida arafta dzalik." Jika engkau mengetahui hal tersebut, "Summa ta'assafta ala faqdi ma faqdu aslahu laka." Kemudian mengapa engkau bersedih hati atas apa yang luput darimu? Yang sebenarnya hal kesenangan yang luput darimu tersebut, dunia yang luput dari dirimu tersebut, terkadang itu lebih maslahat bagimu. Coba kita renungkan jamaah sekalian. Ya, terkadang seseorang itu nggak punya sesuatu ya, itu terkadang baik untuknya. Sebagaimana contoh, ya. Ada orang yang cocoknya itu dia miskin. Karena kalau dia kaya, dia bisa rusak. Tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik. Dia akan menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Ada orang yang sebabnya itu nggak punya HP. Karena kalau dia punya HP, dia nggak bisa mengontrol dirinya, nggak bisa mengatur waktunya, maka HP itu bisa merusak dirinya. Ada orang yang cocoknya nggak punya mobil mewah. Mungkin dia apa? Dia ketika memiliki mobil yang mewah tersebut, maka akan menyeretnya ke dalam kesombongan. Jadi terkadang sesuatu yang tidak kita miliki, luput dari kita, itu sebenarnya lebih maslahat, lebih baik bagi kita. Lalu kenapa kita bersedih? Kenapa kita tidak mengedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah? Ketika kita belum mendapatkan kesenangan dunia tersebut, kita berbaik sangka, ini yang terbaik bagi kita. Karena kita tidak tahu. Jika kita mendapatkan kesenangan tersebut, barang tersebut, bisa jadi bisa merusak agama kita. Ini yang perlu dipahami, sesuatu yang tidak kita dapatkan, ternyata luput dari kita, itulah yang terbaik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu yang lebih baik untukmu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu enggak baik untukmu. Allah lah yang maha mengetahui. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kalau sudah tahu, sudah paham hakikat dunia ini, kenapa bersedih dan berduka cita? Kata beliau, "Kana ta'assufuka uqubatan li ta'assufika ala ma ta'lamul maslahata fima ba'dah." Maka kesedihanmu ini adalah menjadi hukuman atas dosamu, mengabaikan ilmumu, mengabaikan pemahamanmu. Ya, sudah tahu ilmunya, tapi kenapa enggak diamalkan? Sudah tahu ilmunya, kenapa masih tetap bersedih? Faqna bidzalika adzaban ajilan. Karena itu kata beliau, terimalah itu sebagai azab, sebagai siksa yang disegerakan. Ya kesedihan. Kesedihan karena enggak memperoleh seperti yang diperoleh fulan dari kesenangan dunia. Itu bisa menjadi merupakan suatu azab, suatu siksa batin. Ya.
In salimta minal adzabil ajil. Jika ternyata memang bebas dari azab yang ditangguhkan. Wasalis. Kemudian yang ketiga kata beliau. Annaka qad alimta bakhsa haddil adami fil jumlah. Yang ketiga, agar tidak bersedih atas apa yang luput dari dirinya dari kesenangan dunia. Kamu sendiri telah mengetahui jatah manusia. Ya. Min mata'imid dunya waladzatiha. Dari makanan dan kesenangan-kesenangan yang lainnya. Ya. Bil idhofati ilal hayawanil bahim. Yang mana ya, jatah manusia baru berupa makanan, kesenangan-kesenangan yang ada. Itu amatlah sangat sedikit jika dibandingkan dengan jatah binatang yang tidak berakal. Jadi buat apa seseorang itu bersedih atas apa yang diperoleh si fulan baru berupa kesenangan dunia. Itu adalah jatah yang amat sedikit jika dibandingkan dengan jatah kesenangan hewan yang tidak berakal. Li'annahu yanalu dalika aksara migdaran ma'a amnin. Karena binatang itu memperoleh jatah yang lebih banyak dari manusia, ya. Binatang itu memperoleh jatah yang lebih banyak dalam keadaan aman, tanpa rasa takut sedikit pun. Ya, makan apa saja, mereka nggak takut kolesterol, nggak takut kegemukan. Itu binatang yang tidak berakal. Yang penting mereka makan, nggak khawatir kalau kekenyangan, nggak khawatir sakit akibat makan ini. Ya. Wa anta tanaluhu ma'a khaufin wa qillati miqdarin. Sedangkan kamu memperoleh jumlah yang lebih sedikit. Itu pun disertai dengan perasaan yang penuh dengan ketakutan. Jadi seseorang memperoleh menikmati kesenangan di dunia ini jatahnya amatlah sedikit. Itu pun apa? Penuh dengan ketakutan ketika makan sate kambing. Waduh, takut. Bagaimana nanti kalau apa? Kalau kolesterolnya naik. Nanti kalau darah tinggi bagaimana? Ketika seseorang ya makan makanan yang enak, lezat, ya, tetapi apa? Ada perasaan khawatir yang akan membahayakan kesehatannya. فَإِذَا ضُعِفَ حَدُّكَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ لَاحِقًا بِالْحَيَوَانِ الْبَهِيمِ. Maka apabila jatahmu ini digabungkan dengan jatah seluruh manusia, kata beliau, maka ini mampu membuatmu sama seperti binatang yang tak berakal. Min jihatin annahu yushilhu dalika an tahsil fadail. Karena apa? Jatah-jatah kesenangan ini dari satu sisi bisa membuatmu lupa. Menyibukkanmu dari apa? Dari mengejar berbagai macam pahala. Jadi ayuhal ikhwah, pemirsa yang dirahmati Allah, terkadang kesenangan dunia itu kalau nggak terkontrol, itu bisa apa? Membuat seseorang lalai. Lupa dari mengejar apa? Kesenangan akhirat. Ya. Itulah kesenangan yang memperdayakan, yang memperdaya seseorang. Ya. Wa takhfiful mu'ni yahussu sahibahu ala nil maratib. Kata beliau, terkadang ya, ketahuilah bahwasannya sedikitnya rizki, sedikitnya jatah, sedikitnya kesenangan seorang mukmin di dunia itu bisa memotivasi, mendorong dia untuk mencari kemuliaan, mencari beraneka ragam pahala. Ya, terkadang kehidupan seseorang yang sederhana, penuh dengan kesederhanaan, tidak terlalu disibukkan dengan urusan dunia, itu bisa membuat dia lebih fokus. Fokus untuk mengejar akhirat. Fokus untuk mendidik anak-anak dengan tujuan orientasi akhirat. Sebaliknya terkadang seseorang ketika mendapatkan kekayaan yang melimpah,
Terkadang ia disibukkan dengan urusan bisnisnya, dia disibukkan dengan mengatur usahanya, sehingga membuat ia lalai dan lupa dari mengejar kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Kata beliau, faida asarta makilatil fuduli al-fudula. Oleh sebab itu, jika engkau lebih memilih banyaknya jatah, padahal jatahmu itu telah disengaja dipersedikit. Jadi jatah seseorang di dunia itu sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan. Nah, ternyata seseorang terkadang memilih jatah yang lebih banyak. Utta ala ma'alimta bil izra wa fashanta ilmaka wa dalalta ala ikhtilati ra'yika. Maka engkau seperti yang kamu ketahui akan mendapatkan banyak kerepotan. Ya. Karena apa? Karena kesenangan dunia yang tidak terkontrol ini akan mencerai-beraikan ilmu kita. Akan menjadikan apa? Akan menjadikan seseorang lemah dalam keyakinannya. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah nasihat yang sangat berharga. Ketika kita melihat saudara-saudara kita ada yang sudah sukses, punya rumah, punya mobil, ya, usahanya lancar. Sedangkan rumah kita masih ngontrak, kendaraan kita masih itu-itu saja, kendaraan lama nggak ganti-ganti. Maka ketika melihat seperti ini, bagaimanakah sikap kita? Ketika kita tidak memperoleh apa yang telah diperoleh saudara kita berupa kemewahan dunia. Maka agar tidak bersedih atas apa yang hilang, yang luput dari dunia kita, maka di sini pertama yang sangat penting adalah menguatkan keimanan kepada takdir. Bagaimana seseorang menguatkan keimanannya kepada Allah, kepada takdir Allah? Karena Allah Ta'ala telah berfirman, Ma asaba min musibatin fil ard. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini. Wala fi anfusikum. Dan tidak pula pada dirimu sendiri, musibah yang menimpa dirimu sendiri. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Melainkan telah tertulis dalam kitab, dalam lauhul mahfud, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi kita yakin bahwasanya musibah apapun yang menimpa di bumi ini, yang menimpa diri kita, itu semua telah tertulis dalam lauhul mahfud. Itu merupakan sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Kami jelaskan yang demikian itu, kata Allah, supaya jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Agar tidak terlalu bersedih atas apa yang luput darimu. Itu sudah takdir. Kenapa terlalu bersedih? Wala tafrahu bima atakum. Dan tujuannya supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Inilah sikap yang tepat ketika seseorang itu mendapatkan kesenangan, takdir yang menyenangkan, itu tidak terlalu berbangga diri. Tidak boleh sombong. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya.
Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, segala sesuatu itu telah ditakdirkan ya akan menimpa seseorang, maka tidak akan bisa luput darinya. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untuknya, yang nggak mungkin akan menimpanya. Nggak mungkin dia akan memperolehnya. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'allam wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Hendaklah engkau tahu bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu, maka itu nggak akan bisa luput darimu. Dan segala sesuatu yang ditakdirkan luput darimu, pasti tidak akan menimpamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi jika demikian, kita menyadari apa yang ditakdirkan nggak akan apa, nggak akan ditakdirkan menimpamu, maka kita nggak akan bisa lari. Dan apa yang ditakdirkan, ya luput dari kita, maka apa? Nggak akan bisa menimpa kita. Jika demikian, maka seseorang tidak perlu berputus asa dari apa yang tidak ia peroleh. Karena jika itu ditakdirkan, pasti akan terjadi. Oleh karena itu Allah berfirman, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum." Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Sebagaimana contohnya pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita mungkin kehilangan HP yang berharga, tidak perlu bersedih. Karena ini sudah takdir Allah. Dan bisa jadi kehilangan HP tersebut lebih baik untuk kita. Ya. Karena siapa tahu nanti kelak akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Contoh lain, bagi yang mungkin belum diangkat jadi PNS, sudah daftar berkali-kali, namun nggak keangkat, yang nggak masuk seleksi, maka jangan khawatir. Bisa jadi ini memang belum takdirmu. Ya. Mungkin ini yang terbaik untukmu. Ya. Ada yang mungkin anak sekolah nggak diterima di suatu universitas yang favorit, kampus yang menjadi pilihannya. Itu pun juga jangan terlalu bersedih hati. Karena itu adalah takdir Allah, ya. Tidaklah perlu bersedih terhadap apa yang luput darimu. Kita kedepankan husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah, inilah yang terbaik. Yang penting adalah kita sudah meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, untuk mengobati kesedihan atas apa yang luput dari kita berupa kesenangan dunia. Mungkin sedih melihat si fulan, saudara saya sekelas. Dia sudah punya mobil 2, rumahnya megah, ya, usahanya lancar di mana-mana. Sedangkan saya, buat apa bersedih? Menguatkan keimanan kepada takdir. Jatah seseorang di dunia sudah Allah tentukan. Allah yang telah membaginya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengobati kesedihan atas apa yang luput dari kita, adalah menyadari bahwa dunia ini adalah mainan. Pantaskah kita bersedih kehilangan mainan? Kalau kita bersedih karena kehilangan mainan, berarti kita masih kanak-kanak. Belum dewasa. Pemirsa yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merenungkan mainan
mainan kita di masa kanak-kanak. Barangkali di antara kita ketika saat masih kecil, kehilangan mainan kesayangannya. Mungkin kita masih ingat bagaimana sikap kita ketika kehilangan mainan tersebut. Sangat bersedih hati. Nangis berhari-hari sampai nggak mau makan mungkin. Karena kehilangan apa? Mainan yang ia sayangi. Entah itu mobil-mobilan atau yang lainnya. Maka kita sekarang ketika sudah dewasa akan sadar. Loh, cuma mainan, kenapa saya kok sampai bersedih hati. Sampai nangis berhari-hari nggak mau makan. Itu hanya mainan. Mengapa begitu sangat disesali? Mainan itulah yang bernama dunia. Maka sejatinya pandangan seseorang terhadap dunia. Ya, dunia kan mainan. Ya. Pandangan seseorang terhadap dunia itu sangat dipengaruhi oleh kedewasaan dalam beriman. Kedewasaan imannya. Ya. Maka semakin kuat imannya, maka ia akan semakin sadar betapa remehnya dunia. Cuma mainan. Karena hanya apa? Ya, mainan yang remeh. Sebaliknya ketika seseorang masih menuhankan dunia yang merupakan mainan, berarti pertanda iman kita masih kekanak-kanaan. Ya. Jadi kita bisa merenungi perumpamaan ini jemaah sekalian. Ya, perumpamaan anak kecil yang kehilangan mainan kan sedih, sangat sedih hati, berduka cita, nangis berhari-hari. Namun ketika sudah dewasa, dia apa menyadari, oh cuma mainan kenapa harus bersedih. Itu ketika sudah dewasa. Demikian juga orang yang imannya masih kekanak-kanaan atau imannya sudah dewasa. Sehingga ketika seseorang kehilangan dari dunianya, dia tidak terlalu bersedih hati, dia berhusnudzon, ya, dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, maka tanda imannya sudah dewasa. Kedewasaan iman inilah yang akan mengobati kesedihan dalam hati atas apa yang luput dan hilang dari kita. Ya. Maka, pemirsa yang terhormati Allah, ada saudara kita yang mungkin kehilangan HP-nya. Sangat bersedih banget. Ya bersedih, terkadang itu wajar. Namun yang jadi masalah adalah ketika berlarut-larut. Sehingga gagal move on-nya. Gagal apa? Nggak semangat lagi. Kita ingat firman Allah Ta'ala yang menggambarkan hakikat dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahwun." Artinya adalah, kehidupan dunia ini hanyalah permainan, laibun, walahwun, dan senda gurau. Waladdarul akhiratu khairun lilladina yattaquna afala taqilun. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kalian mengerti? Surat Al-An'am ayat yang ke-32. Maka ini ya, teorinya yang bisa dipraktikkan, bagaimana orang beriman itu memandang hakikat dunia. Dunia hanyalah mainan, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dengan cara apa? Yang pertama, jangan terlalu sedih manakala kehilangan dunia. Saat kita kehilangan barang, atau ditinggal orang yang kita cintai, gagal dalam berbisnis misalnya, maka janganlah terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Namun segera bangkit, segera semangat mengejar apa yang bermanfaat bagi kita. Ya, kita mungkin introspeksi, mengoreksi kesalahan, itu bagus. Namun kalau berlama-lama dalam kegalauan, jangan. Sebab ya, apapun yang kita miliki di dunia ini, itu hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala.
titipan yang cepat atau lambat pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua, untuk mengobati rasa sedih atau apa yang luput dari kita, sedangkan teman kita kok mendapatkannya, adalah dengan apa? Menguatkan keyakinan bahwa dunia hanyalah mainan. Ya. Demikian pula konsekuensi dari mengetahui dunia itu mainan, maka apa? Janganlah mainan itu melalaikan dengan yang sungguhan. Sehingga jangan terlalaikan dengan kehidupan yang abadi, yang hakiki di akhirat kelak. Ya, permainan kita di dunia ini janganlah membuat kita terbuai, sehingga melupakan rumah kita yang sebenarnya di akhirat. Ya. Kita di dunia hanyalah mampir ngumbi, begitu kata orang Jawa. Ya. Yang mana ada sebuah hadis yang insya Allah membantu kita untuk memahami hakikat dunia ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, nama Rasulullah SAW ala hasirin. Suatu hari, Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Faqama waqad athara fi janbihi. Saat beliau bangun, kita lihat di tubuh beliau membekas garis-garis tikar. Fakulna ya Rasulullah. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, lawi takhadna laka wita'an. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan kasur untuk Anda? Faqala, maka Nabi menjawab, mali walid dunya. Beliau menjawab, apa kepentinganku di dunia ini? Apa urusanku di dunia ini? Ma ana fid dunya ila karakibin. Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang musafir. Istadhalla tahta syajaratin. Seorang musafir yang berteduh di sebuah pohon. Lihat orang musafir yang istirahat berteduh di atas pohon. Ya. Summa roha wa tarokaha. Kemudian apa? Setelah itu pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Ini menunjukkan kita di dunia hanyalah seorang musafir yang tidak kekal. Maka apa? Inilah yang akan menyadarkan seseorang akan hakikat kehidupan dunia yang sangatlah sementara. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, yang mungkin bisa mengobati kesedihan atas apa yang luput dari kita berupa kesenangan dunia. Sementara mungkin teman-teman kita sudah sukses dalam dunia mereka. Yang ketiga adalah diungguli dalam masalah dunia, ajaklah berlomba-lomba dengan akhirat. Mengalahkan dengan perlombaan yang sebenarnya. Itulah perlombaan akhirat. Sehingga tatkala hati dan iman sedang lemah, mungkin bisa timbul rasa iri hati. Mereka bisa segera mendapatkan kenikmatan dunia, sedangkan kita mungkin sibuk menuntut ilmu, sibuk beribadah, sibuk berdakwah, sehingga dunia tidak banyak yang kita peroleh. Maka ajaklah mereka berlomba-lomba dengan akhirat. Misalnya dalam kehidupan dunia ini, mungkin ketika kita mendengar teman kita sudah bisa punya rumah, yang mungkin membayarnya dengan KPR, maka bisa kita pahami bahwasanya kita pun juga berlomba. Berlomba ingin membangun rumah di surga. Itu dengan memakmurkan masjid dan amalan-amalan yang lainnya. Ketika ada yang berlomba membangun dunia, maka kita pun harus menyadari di sana ada perlombaan yang lebih kekal, yang hakiki, yaitu membangun rumah
di surga. Kita pun menyadari ya, punya rumah di dunia ini hanya sementara. Mungkin orang mati-matian mengumpulkan uang untuk membangun rumah. Dan ternyata tidak. Ia tinggal melainkan hanya sebentar saja. Sehingga inilah hiburan bagi orang yang mungkin rumahnya masih ngontrak. Yang pada hakikatnya semuanya itu ngontrak di bumi Allah ini. Karena semuanya hanyalah titipan. Kita akan meninggalkannya, rumah nggak akan dibawa ke kuburan. Sehingga terkadang ada yang terlalu bersedih hati, ya Allah ini sudah bertahun-tahun saya berumah tangga, bertahun-tahun saya berpuluh tahun bekerja, namun kok belum bisa bangun rumah sendiri. Namun kita pun juga harus punya planning bagaimana ya ketika anak-anak sudah banyak, sudah dewasa, kita pun punya planning bagaimana nanti punya rumah sendiri seandainya belum punya rumah. Kita pun menabung sedikit demi sedikit ya dan menghindari ya, KPR ya, kredit perumahan yang di situ mengandung ada unsur ribanya. Dan bersabar, ya kalau masih ngontrak ya bersabar. Yang penting tidak terjatuh ke dalam riba. Yang penting kita yakin bahwasanya ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya. Contoh yang lain, bagaimanakah menyadarkan perlombaan yang sebenarnya? Ketika kita mendengar anak tetangga yang lancar berbahasa Inggris, lancar berbahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, maka kita katakan, anak kita pun kita didik dengan bahasa Arab. Semoga lancar bahasa Arabnya yang akan membantu dia dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Membantu dalam memahami agama. Jadi biarkanlah mereka ahli dunia yang berlomba-lomba yang ngeleskan anaknya ini belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa Arab ditinggalkan coba. Padahal bahasa Arab adalah kunci untuk memahami agama ini. Ketika kita mendengar teman sudah ada yang kuliah S2, S3 di Amerika, di Eropa, maka kita katakan, kita pun berusaha, alhamdulillah sudah menghafal beberapa juz Al-Quran dan berpuluh-puluh hadis. Untuk apa diirikan? Bagi teman yang kita mungkin sudah kuliah di Eropa, di Amerika. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, kita renungkan ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya." Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, fanafisu fil akhirah, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Sungguh nasihat yang amat berharga. Ketika kita melihat teman kita sudah mengungguli kita dalam masalah dunia. Baik dalam hal kendaraan, dalam hal rumah, dalam jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Wahib bin Al-Warid juga mengatakan, "In istata'ta an la yasbiqaka ilallahi ahadun faf'al." Jika kamu mampu untuk mengungguli seseorang dalam perlombaan menggapai ridha Allah, maka lakukanlah. Jika kamu mampu mengungguli seseorang, ini berlomba-lomba mengejar akhirat, meraih ridha Allah, ya, ingin supaya nggak ada yang bisa mengunggulinya, maka lakukanlah. Menunjukkan semangat dalam berlomba meraih ridha Allah. Bahkan sebagian salaf memberikan sebuah nasihat yang berharga. Lau anna rajulan sami'a bi ahadin atwa alillahi minhu kana yanbaghi lahu an yahzinahu dalika. Ayuhzinahu dalika.
Sebagian salaf mengatakan, seandainya seseorang mendengar ada orang lain yang lebih taat pada Allah dari dirinya, maka sudah selayaknya dia sedih. Karena dia telah diungguli dalam masalah perkara ketaatan. Ini yang selayaknya sedih ketika teman sekelasnya sudah hafal 10 juz, dia masih hajat masih aja menetap 3 juz saja, nggak bertambah-tambah. Ketika seseorang sudah lancar berbahasa Arab, ketika seseorang ada yang telah bisa membaca kitab gundul, bisa menerjemahkan dan memahami kitab-kitab para ulama, sedangkan saya selama ini kemana? Ini yang seharusnya sedih seperti ini. Sedih ketika terkalahkan dalam masalah akhirat. Sedih ketika belum menghafal Al-Quran. Sedih ketinggalan dalam menghafal hadis. Sedih ketinggalan dalam belajar bahasa Arab. Ini yang seharusnya kita sedih ketika kita terlalaikan dari perlombaan yang hakiki, yaitu perlombaan akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang ketiga. Untuk mengobati kesedihan dari apa yang telah luput dari kesenangan dunia, maka apa? Maka ketahuilah bahwasannya perlombaan yang hakiki adalah perlombaan akhirat. Bukan perlombaan memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak apa? Watafakhurun bainakum. Berbangga-bangga dengan dunia. Dengan sawah, dengan ladang, dengan hewan ternak, dengan kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang mungkin bisa mengobati rasa kesedihan atas apa yang luput dari dunia ini, janganlah kita sering melihat kenikmatan orang lain dan lupa dengan kenikmatan sendiri. Ya. Sering melihat kenikmatan orang lain, namun lupa dengan kenikmatan sendiri. Janganlah kita sebagaimana orang yang melihat bagaimana kemegahan si Qarun. Dan ia ingin menjadi seperti Qarun. Kita ingat bagaimana firman Allah Ta'ala. Yang mana Allah berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Sebagaimana ada orang kaya keluar dari rumah megahnya dengan kendaraan mewahnya. Qala alladziina yuridul hayatad dunya. Ketika Qarun keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya, berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia pun berkata, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Ya laita lana utiya misla ma utiya Qarun. Ya. Maka apa? Ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladu haddin azim. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita ini mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Ya laita lana mislama utiya Qarun. Innahu ladu haddin azim. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Ya seperti orang-orang yang orientasinya, cita-citanya dunia. Ketika melihat orang kaya keluar dari rumah megahnya dengan mobil mewahnya, maka dia akan berandai, ya Allah, kapan saya punya rumah megah, punya mobil mewah. Mengatakan apa? Sungguh orang yang kaya ini sangatlah beruntung. Ini dalam soal Qasas ayat yang 79. Ini perkataan orang yang cenderung kepada dunia. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Falamma ra'ahu man yuridul hayatad dunya." Ketika orang yang menghendaki kehidupan dunia melihat Qarun,
wa yumilu ila zuhrafiha wa zinataha, ya, dan cenderung terhadap gemerlap dan perhiasan dunia, tamannau, maka mereka berangan-angan, an law kana lahum mislul ladzi u'tiya. Mereka berangan-angan seandainya mereka sebagaimana Qarun yang diberi kenikmatan dunia tersebut. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, apa pelajarannya? Pelajaran yang berharga dari kisah Qarun tersebut adalah kita diperintahkan agar jangan terlalu silau, agar jangan terlalu terpesona, terpana dengan kenikmatan orang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat yang ke-131. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dan janganlah kamu terpesona. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Jangan silau, jangan terpesona terhadap kenikmatan dunia. Zahrotal hayati dunya, yang itu adalah sebagai bunga kehidupan dunia. Apa tujuannya? Linaftinahum fih, agar kami menguji mereka dengannya. Itu hakikatnya adalah ujian. Itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seseorang ingin jadi orang yang kaya, serba megah, serba mewah apa yang ia miliki. Tidakkah ia ingat bahwasannya semua itu akan dihisap oleh Allah? Semua itu adalah berat hisapnya. Dan itu hanyalah titipan yang sementara. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Yang harus kita yakini bahwasannya dan karunia Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kenikmatan akhirat itu lebih baik dari apa yang terkadang membuat silau, terpesona seseorang. Jadi kita seseorang yang melihat orang yang Masya Allah kayanya, mobilnya sangat mewah, rumahnya sangat megah, maka jangan terlalu silau. Jangan terpesona dan terpana. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kenikmatan orang lain dan membanding-bandingkan dengan kita, dengan kenikmatan dunia kita, ini hanyalah akan membawa kesedihan dan hanya akan menambah duka saja. Al-Imam Al-Baghawi berkata, qala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata, "Man lam ya'tazza bi'izzillahi taqatta'at nafsu hasaratin." Berkata Ubay bin Ka'ab, barang siapa yang tidak merasa mulia dengan kemuliaan dari Allah, dengan agama ini, dengan ilmu ini, maka apa? Maka dia telah memutuskan dirinya sendiri dalam kerugian. Kalau nggak merasa mulia dengan ilmu agama ini dan iri dengan ilmu dunia mereka, maka apa? Dia telah menjatuhkan diri sendiri dalam kerugian. Wa man yadba basarahu fima fi aidin nas tala husnuhu. Kata Al-Imam Al-Baghawi, barang siapa yang mengikuti pandangannya, terus melihat apa yang ada di tangan manusia. Jadi apa? Ya, mungkin setiap hari meneliti, melihat terus, mengawasi terus, ini si fulan dapat nikmat apa saja. Terus mengikuti pandangannya, diikutkan pandangannya terhadap kenikmatan dunia mereka. Maka orang seperti ini terus melihat kenikmatan yang ada di tangan manusia, maka ketika kata beliau, tolah husnuhu, maka akan semakin bertambah kesedihannya. Akan semakin panjang kesedihannya. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Ya, sebagai catatan, bukan berarti kita nggak boleh mengejar dunia. Ya. Namun kita kejar dunia untuk orientasi dan tujuan akhirat. Dunia kita jadikan sebagai sarana, jembatan untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Sehingga bagus dunia di genggaman kita, namun tidak sampai masuk ke hati. Ya, yang tetap di hati adalah akhirat. Maka inilah yang mungkin bisa mengobati rasa sedih ketika apa yang luput darinya, sedangkan temannya sudah sukses semua, ya. Apa yang luput darinya sedangkan rekan-rekannya sudah memperoleh berbagai macam kesenangan dunia. Makanya dengan apa? Dengan menguatkan keimanan kepada takdir, kemudian dengan berusaha mengejar perlombaan yang hakiki adalah perlombaan akhirat, dan dengan pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang kuat bahwasannya dunia hanyalah mainan. Dan kita pun tidak boleh membanding-bandingkan kenikmatan kita dengan kenikmatan orang lain. Karena itu hanya akan menambah kesedihan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keimanan yang kuat kepada kita semua. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan. Dan semoga kita bisa lebih bijak dan lebih hikmah dalam menyikapi apa yang luput dari kita berupa kesenangan dunia. Karena kita yakin bahwasanya apa? Bahwa semuanya itu ada hikmahnya, bahwasanya yang kita kedepankan adalah husnudzon kepada Allah, dan kita pun yakin bahwasanya semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan terlalu bersedih atas apa yang luput darimu, dan segera bangkit untuk mengejar keridhaan Allah dan mengejar kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Demikian yang bisa disampaikan. Ada kesalahan yang mohon maaf. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.